Halo pendengar sekalian, selamat datang di Berita Falungkung. Berita dilaporkan langsung dari Tiongkok dan seluruh dunia dari situs web Minghui. Berita minggu ini, Semakin banyak senator AS ikut mendukung RUU Perlindungan Falun Gong. Senator Adam Schiff dari Partai Demokrat California telah ikut mendukung S4009 RUU Perlindungan Falun Gong dan korban pengambilan organ paksa pada 1 Juni yang membawa legislasi penting bertujuan untuk mengakhiri kebrutalan Partai Komunis Tiongkok atau PKT terhadap praktisi Falun Gong. Diinisiasi oleh Senator Ted Cruz dari Partai Republik Texas pada 5 Maret, S4009 juga didukung oleh Senator Jeff Merkley dari Partai Demokrat Oregon. Teks lengkap undang-undang tersebut dapat ditemukan di Senator Cruz menulis, Partai Komunis Tiongkok mengoperasikan industri pengambilan organ yang brutal dan disponsori oleh negara yang menargetkan orang-orang karena keyakinan mereka. PKT khususnya menargetkan praktisi Falun Gong melakukan serangan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia fundamental. Dia melanjutkan, Amerika Serikat harus meminta pertanggungjawaban mereka yang telah melakukan kekejaman ini. Saya berterima kasih kepada Senator Merkley karena telah bergabung dengan saya dalam memperkenalkan undang-undang bipartisan yang penting ini dan mendesak rekan-rekan kami untuk segera meloloskannya. S4009 bertujuan untuk menjatuhkan sanksi kepada individu dan entitas di Tiongkok yang melakukan atau membantu praktik pengambilan organ. Hal ini juga mengharuskan pemerintah AS untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kebijakan dan kekejaman Partai Komunis Tiongkok atau PKT terkait transplantasi organ. Pada Mei 2025, Dewan Perwakilan Rakyat AS dengan suara bulat Bitter Winter, praktisi Falun Gong mengalami penganiayaan jangka panjang setelah dibebaskan dari penjara. Bitter Winter, sebuah majalah yang berkantor pusat di Italia, pada 5 Juni 2026 memuat artikel berjudul Sakit dan Tanpa Pensiunan, Hukuman Panjang Seorang Profesor Falun Gong Xinjiang. Artikel tersebut menggambarkan penderitaan tragis praktisi Falun Gong, Li Xianghong, mantan dosen di Institut Teknologi Xinjiang. Laporan tersebut menyatakan bahwa di Tiongkok, penindasan terhadap yang berbeda pendapat tidak berakhir di gerbang penjara. Penindasan berlanjut secara diam-diam melalui ekonomi dan menghancurkannya. Li mulai berlatih Falun Gong pada 1997. Ketika latihan tersebut ditindas pada 1999, ia bergabung dengan gelombang awal praktisi yang pergi ke Beijing untuk melakukan aksi damai. Setelah itu dia mengalami penyiksaan yang masih dibantah oleh pihak berwenang. Tetapi para korban dan saksi telah menceritakannya selama puluhan tahun. Pada 1999, ia diculik oleh agen kantor 610 Xinjiang dan dibawa ke rumah sakit jiwa di Urumqi. Menurut kesaksian yang dikumpulkan pada saat itu, di sana dia dikurung di antara pasien pria dan wanita yang sakit jiwa, mengalami pelecehan fisik dan difitnah, serta dipaksa untuk minum obat yang tidak diketahui. Rekan-rekan praktisi yang berhasil mengunjunginya pada Agustus dan September 1999 melaporkan adegan penghinaan dan pengabaian. Ketika rumah sakit menyadari bahwa kunjungan tersebut dapat mengungkap apa yang terjadi, mereka melarang akses lebih lanjut. Ia kemudian dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan dikirim ke penjara wanita Xinjiang yang terkenal kejam. Setelah dibebaskan, ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara lagi, sehingga totalnya menjadi 14 tahun. Ia dipenjara hanya karena menolak untuk meninggalkan keyakinannya. Namun, pembebasan itu tidak berarti penderitaannya berakhir. Pada awal 2001, Institut Teknologi Xinjiang memecatnya. 16 tahun masa kerjanya lenyap dalam semalam, bersamaan dengan semua uang pensiun yang telah ia sumbangkan. Ketika ia sakit pada 2021 dan membutuhkan radioterapi untuk kanker dan operasi jantung, ia menemukan bahwa jaminan kesehatan publiknya juga telah dicabut. Puluhan ribu yuan tagihan medis ditanggung oleh keluarganya. Saat ini di usia pensiun, ia tidak menerima pensiunan sama sekali. Ia hidup sendirian, tanpa penghasilan, dalam kondisi yang berbahaya bagi siapapun,
Apalagi bagi seorang wanita yang kesehatannya telah berulang kali bermasalah akibat pemenjaraan, dipaksa minum obat yang tidak diketahui, dan stres selama bertahun-tahun. Artikel tersebut melanjutkan, menyatakan bahwa kasus Lee bukanlah kasus yang unik. Rejim Partai Komunis Tiongkok PKT menggunakan penarikan kembali mata pencaharian secara sistematis untuk menghukum yang berbeda pendapat. Bahkan setelah Anda menjalani hukuman, negara tetap berhak untuk menghapus masa lalu Anda, karir Anda, tabungan Anda, dan masa depan Anda. Bagi praktisi Falun Gong, ini adalah skenario yang sudah biasa. Banyak yang keluar dari penjara hanya untuk mendapati diri mereka tidak dapat bekerja, tidak diasuransikan, dan tanpa pensiunan yang telah mereka bayarkan selama beberapa dekade. Kasus Lee mengungkapkan kebrutalan penganiayaan PKT selama 27 tahun. Pelecehan psikiatrik yang dialaminya pada 1999 adalah contoh awal dari metode yang kemudian digunakan terhadap banyak orang lain. Kesimpulan, penulis penolakan pensiunan telah menjadi sarana paksaan yang sunyi namun efektif. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan oleh otoritas di Tiongkok, yaitu jika seseorang warga negara telah menyelesaikan hukumannya dengan alasan apapun, baik hukum maupun moral, apakah hukuman tersebut masih berlanjut selama sisa hidupnya? Jepang, warga Nagoya memuji Falun Tafa. Praktisi Falun Tafa mengadakan kegiatan di distrik pusat kota Nagoya, Sakai, pada 30 Mei 2026. Banyak orang mempelajari manfaat berlatih Falun Tafa dan menyatakan dukungan mereka. Beberapa ingin membaca buku utama Falun Tafa, Chuan Falun. Orang-orang yang mengenakan pakaian tradisional Nepal mengadakan acara untuk merayakan hari libur nasional mereka. Kaira dan Sistri bertanya tentang Falun Tafa. Para praktisi menjelaskan apa itu Falun Tafa dan bagaimana Partai Komunis Tiongkok atau PKT menganiaya latihan ini. Mereka menandatangani petisi yang menyerukan untuk mengakhiri kekejaman PKT. Risa dan Rashina kebetulan melewati stan Falun Tafa dan berterima kasih kepada praktisi karena telah memberi mereka bunga lotus. Mereka ingin membantu mengakhiri penganiayaan dan menandatangani petisi. Seorang pria dari Tiongkok memberitahu praktisi bahwa dia mengetahui tentang penganiayaan tersebut dan mundur dari semua organisasi komunis yang dia ikuti. Dia berada di Jepang dalam perjalanan bisnis dan bertanya tentang Sun Ying. Dia memberitahu praktisi bahwa dia sering menghindari blokade internet PKT di Tiongkok untuk menonton NTD TV. Dan dia sangat bersimpati dengan praktisi Falun Tafa yang dianiaya. Dia membaca Chuan Falun secara online. Seorang penduduk setempat bernama Yuasa tertarik pada Falun Tafa dan mengatakan dia akan membaca Chuan Falun. Dua warga Santung kalah dalam proses banding atas hukuman penjara karena berlatih Falun Gong. Pengadilan Menengah Kota Weifang di Provinsi Santung membuat keputusan terhadap dua praktisi Falun Gong sekitar 28 Mei 2026 tanpa mengadakan sidang. Sun Fu Mei, wanita berusia 58 tahun, dan Li Sengxing, pria berusia 65 tahun. Keduanya warga kota Shaoguang yang berada di bawah administrasi kota Weifang, ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2025 dan divonis bersalah secara tidak adil oleh pengadilan kota Shaoguang pada tanggal 23 Februari 2026. Sun, seorang pensiunan dosen senior dari Universitas Sains dan Teknologi Weifang, dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda 48.000 yuan. Li, seorang pensiunan guru dari sekolah menengah atas pertama Shaoguang, dijatuhi hukuman 3,5 tahun dan denda 42.000 yuan. Tanpa mengadakan sidang sebagaimana diwajibkan oleh hukum, Pengadilan Menengah Kota Weifang memutuskan sekitar tanggal 28 Mei 2026 untuk menguatkan hukuman penjara terhadap Sun dan Li. Terima kasih telah mendengarkan Radio Minghui. Untuk informasi lebih lanjut termasuk berita tentang penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok dan berbagi pengalaman oleh praktisi di seluruh dunia, silakan kunjungi situs web kami id.minghui.org.